Halo toh utus-utusku sekalian, selamat datang kembali di Babasal. Bincang bareng sama anak lu. Selamat pagi, siang, dan sore toh utus-utus dimanapun toh utus-utus berada. Kembali lagi bersama kami di podcast Babasal. Yang tentunya podcast ini akan terus menampilkan topik-topik yang menarik, up to date, dan baru. Bukan cuma topiknya saja yang baru, hostnya juga baru nih, tautus-utus kalian. Mungkin tautus-utus kalian belum kenal dengan hostnya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Titan Asardian, biasa dipanggil Titan, yang akan menjadi host di episode Babasal kita kali ini. Namun demikian, tautus-utus kalian, yang baru di sini bukan cuma hostnya, namun juga narasumbernya dan juga nuansanya di podcast Babasal kita kali ini. Nah, di podcast Babasal kali ini sudah hadir bersama kita, yaitu Kepala KPPN Luwuk yang baru, yaitu Bapak Agus Pranoto. Selamat malam Pak Agus, bagaimana kabarnya Pak? Mas Titan, Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat. Siap. Nah, mungkin Bapak sebelum saya memulai ke dalam topik, mungkin apakah boleh diperkenalkan Bapak ke utus-utus kalian di rumah, mungkin yang menonton video podcast ini, bisa diperkenalkan terlebih dahulu Pak. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, tautus-utus. Izin bergabung di KPPN Luwuk. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Saya mengucapkan selamat datang kembali Bapak di KPPN, di keluarga besar kami KPPN Luwuk. Mungkin tanpa lama lagi Pak, di podcast ini topik yang akan kita bahas adalah perjalanan karir orang nomor 1 di KPPN Luwuk Pak. Oke. Mungkin tautus ataupun saya pribadi Pak, penasaran gitu Pak, bagaimana jalan karir Bapak Agus untuk bisa menjadi seorang kepala kantor Pak. Mungkin apakah bisa menginspirasi saya ataupun utus-utus di rumah Pak. Begitu Pak. Mungkin saya akan mulai dari topik dasar banget itu tentang jenjang pendidikan Pak. Karena kan kadang-kadang kalau kita melihat suksesnya seseorang itu pasti tidak jauh dari pendidikannya Pak. Nah, mungkin kita bisa mulai dari mungkin Bapak bisa menjelaskan Bapak asalnya dari mana, kemudian backgroundnya seperti apa, kemudian mengambil jenjang perkuliahan yang seperti apa. Iya, baik Mas Titan, terima kasih waktunya di podcast yang gempar ini ya. Gempar sekali Pak. Gempar sekali. Target kita 500.000 view-nya ya. Itu udah standarnya Pak, Udah 500.000 ya. Baik, izin saya Agus Pranoto. Saya lahir dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kalau dari pendidikan, mulai dari lulus SMA 1 Demak, terus masuk ke STAN ya, STAN Prodip tahun 98, lulus 2001. 2001 mulai langsung kerja 2 tahun lah ya, 2 tahun sekian, masuk lagi ke D4. Oh, D4. D4 2 tahun, lulus 2006. Oh, 2006 lulus D4. Kembali lagi, bekerja lagi. Kemudian ikut lagi S2, kebetulan di S2. UI. Di UI ngambil ekonomi, lulus tahun 2010. Oh begitu, berarti perjalanan pendidikannya dari tahun 98 sampai 2010 ya Pak, kurang lebih ya Pak? 98 2010. Luar biasa, cuma dalam waktu 12 tahun sudah S2 ya Pak, luar biasa. Mungkin saya sebelum masuk ke membahas tentang dunia pekerjaan nih Pak, tadi yang lumayan saya penasaran itu adalah Bapak lahir dan besar di Demak, kemudian mengambil kuliah di STAN, berarti jauh ke Juramanggu ya Pak, betul ya Pak? Iya. Itu dulu bagaimana tuh Pak pertimbangannya untuk memilih STAN gitu, kan jauh sekali tuh dari rumah. Iya betul. Nah itu mungkin pilihan terbaik kayak saya ya. STAN Prodip itu kan sekolah gratis, dapat fasilitas, lulus langsung jadi PNS. PNS langsung Kementerian Keuangan. Gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu bisa ke STAN Prodip dan bisa langsung jadi PNS Kementerian Keuangan. Kementerian yang menurut saya yang valid lah ya. Salah satu terbaik di Indonesia. Luar biasa. Tadi juga salah satu poin yang saya ambil adalah Bapak lulus D4 ya setelah 2 tahun bekerja saja ya? Iya. Itu menurut saya luar biasa karena kayaknya persaingan di D4 ini sangat sulit. Mungkin bisa diceritakan bagaimana tips and triknya begitu Pak? Oh, dulu memang keadaan yang memaksa ya Mas Tian ya. Oh, jadi, jadi kita itu dulu kan penempatan pertama itu saya di KPPN Painan. KPPN Painan itu
di Kabupaten Pesisir Selatan, jadi itu paling baratnya Pulau Sumatera. Jadi di sana masih mohon maaf masih sedikit tertinggal gitu kan. Jadi salah satu strategi kita bagaimana bisa kembali ke Jakarta adalah melalui pendidikan. Ya alhamdulillah bisa D4, lulus kembali ke Jakarta lagi. Luar biasa. Nah itu Pak, tadi juga karena tadi sudah membahas pendidikan, mari kita masuk sedikit ke dunia pekerjaan Pak. Tadi saya dengar pertama kali itu definitif ke Painan ya Pak tadi ya? Painan, ya. Itu boleh diceritakan Pak bagaimana perasaannya tiba-tiba harus merantau cukup jauh apalagi sampai keluar Jawa begitu Pak? Iya, itu lumayan membuat ciut nyali Mas Tian, karena kita belum pernah sejauh itu. Tapi ya semua dikuatkan ya, kita harus kuat, kita tidak boleh jadi generasi yang lemah. Kita masih di NKRI, jadi kita bertekad jalani saja gitu. Dan kebetulan di sana memang masuk ke sana kita kenal dengan kakak kelas segala macam. Dari sana kita jadi punya keluarga baru. Seperti di KPPN Luwu lah ya. Luar biasa. Jadi di situ jadi keluarga gitu. Jadi banyak waktu kita itu dihabiskan di kantor, ya disitulah menjadi keluarga kita. Jadi walaupun kita jauh dari keluarga inti, tapi masih ada keluarga yang di sana ya Pak? Betul, itu yang memberi kita kekuatan, itu yang menguatkan kita. Gitu. Dulu berarti Bapak bagaimana respon orang tua pas mendengar Bapak harus ke Painan begitu waktu itu? Iya, pasti kalau orang tua melepas anaknya jauh pasti berat. Tapi waktu itu memang yang paling utama adalah doa restu dari orang tua. Jadi kemanapun kita berkarya, pertama yang harus dilakukan adalah minta restu dulu orang tua. Oke, Bapak, mungkin saya langsung masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya Pak yang lumayan juga saya penasaran. Itu bagaimana jenjang karir Bapak bisa bisa menjadi pejabat pemerintahan Pak waktu itu pas menjadi eselon 4. Mungkin bisa diceritakan Pak di saat kapan atau promosinya di mana, bagaimana kondisinya? Iya. Setelah dari Painan itu saya pindah ke PKN ya, Direktorat PKN, hampir sekitar 4 tahun, kemudian promosi ke Kanwil Nusa Tenggara Timur. Promosi ke Kanwil Nusa Tenggara Timur. Di sana sekitar 3 tahun, kemudian balik lagi ke Jakarta ke Direktorat SMI. SMI itu apa tuh Pak? Sistem Manajemen Investasi. Sistem Manajemen Investasi. Kepanjangannya kalau diplesetin setengah masalah Indonesia. Setengah masalah Indonesia ya Pak? Kenapa tuh Pak setengah masalah Indonesia? Iya, kalau di sana itu kita ngurusin yang mikro, UMI, ultra mikro, pembiayaan UMI, sampai ke yang besar. Kalau di sana saya pernah MRT. MRT Pak? MRT juga di sana. Di situ MRT. Di sana. Jadi mulai dari yang mikro, ultra mikro, sampai yang ultra makro. Proyek strategis berarti nasional. Emang di SMI dilibas banget ya Pak, dari masalah terkecil, mikro, ultra mikro, sampai yang besar itu tetap dihajar gitu ya? Tidak hanya di SMI sebenarnya ya, pekerjaan kita di DJPB ini kan sekarang ini tidak hanya pencairan anggaran. Banyak hal yang menjadi isu-isu baru yang kita harus banyak belajar dan berkembang gitu. Nah ini tantangan bagi teman-teman yang masih muda nih. Jangan sampai puas dengan hal yang sudah ada sekarang kan. Terutama pendidikan nih. Gas terus. Siap. Selagi ada kesempatan, ayo sekolah lagi. Siap. Baik Pak, mungkin selanjutnya karena tadi sudah promosi eselon 4, sekarang kita ke promosi eselon 3-nya Pak, ketika menjadi kepala kantor. Itu mungkin bisa diceritakan kapan pertama kali menjadi kepala kantor, kemudian bagaimana perasaannya waktu itu Pak, pas pertama kali menjadi kepala kantor? Saya jadi kepala kantor baru 2 minggu Mas. Berarti di sini ya Pak, pertama kali promosi betul. jadi kepala kantor. Dan ya, saya surprise ketika dapat KPPN Luwuk, kemudian saya landing di sini, dan saya disambut oleh pasukan 053 yang luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk pasukan 053. Iya. Boleh mungkin digambarkan sedikit perasaan Bapak ketika melihat Luwuk itu Pak? Luwuk, kalau dari udara, kalau siang nggak terlalu berkesan. Seperti Teluk. Ya? Terus ada ya wilayah kota gitu. Tapi kalau malam lah itu indah sekali. Itu kayak Hong Kong Indonesia lah ya gitu ya.
Jadi lampu-lampunya kalau kita dari atas itu, kalau kita agak sedikit naik ke bukit, nah itu kayak Hong Kong aja itu lampu-lampunya gitu. Oh bagus ya lampu-lampu di jalan Kalau itu jalan. Pak. Baik, mungkin selanjutnya juga Pak, kan Bapak sudah menjadi kepala kantor selama 2 minggu. Boleh dong kita dan utus-utus kalian mendengar bagaimana pesan dan kesan Bapak selama bekerja 2 minggu tersebut. Saya paling terkesan bahwa di KPPN Luwuk, sebelum ke KPPN-nya ya teman-teman ya. Pertama adalah suasana KPPN Luwuknya nih. Luwuk ini kota yang sangat indah menurut saya. Indah dari geografisnya, alamnya, makanannya, terutama ikan. Itu yang paling cocok Pak, makan. Pertama kali saya landing, saya langsung dijamu dengan ikan yang luar biasa. Salahnya saya waktu itu saya hanya makan 1 ekor, padahal jatah saya 2 ekor. Harusnya memang sebanyak, emang yang paling jauh adalah ketika kita merantau, itu pasti makanan Pak. Makanan. Betul. Makanan. Ya, kita harus explore dunia persilatan kuliner. Betul Itu yang membuat kita bahagia. Kemudian KPPN Luwuk sendiri, aduh saya luar biasa ya. Pernah saya sampaikan ke teman-teman, saya belum pernah mendengar hal negatif terkait dengan KPPN Luwuk. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga itu, terus bisa menjaga tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Siap. Terutama kekompakan, kesolidan, dan kehebatan teman-teman melayani stakeholder semuanya. Siap. Mungkin Bapak pertanyaan selanjutnya adalah apa sih menjadi harapan Bapak ke depannya untuk KPPN Luwuk Pak? Pengen menjadi yang seperti apakah atau seperti ini kah, seperti itu kah? Mungkin bisa diceritakan Pak. Iya, kalau saya yang pertama kalau boleh kita bisa solid di dalam, hebat di luar. Nah, kita sudah solid di dalam. Solid di dalam, hebat di luar ya. Hebat di luar ini, nah ini tantangan kita banyak nih. Karena Dirjen Perbendaharaan bertransformasi menjadi salah satu unit yang mengemban tugas untuk memberikan advisory kepada pemerintah daerah. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Kita harus banyak belajar, kita harus banyak berkomunikasi, berkolaborasi dengan banyak pihak. Karena tidak hanya pencairan anggaran, tetapi juga perekonomian, inflasi, Betul. dan hal-hal sektor-sektor yang mungkin strategis buat di Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Jadi tantangan kita besar, potensinya juga besar. Oke. Gitu ya teman-teman. Siap. Baik Pak, mungkin selanjutnya juga pertanyaan yang tidak kalah pentingnya nih Pak. Itu adalah bagaimana pesan Bapak atau pesan ataupun tips ke saya ataupun ke ASN muda gitu Pak. Bagaimana caranya biar dapat mendapatkan jenjang karir yang sebagus Bapak, semulus jenjang karir Bapak, atau bisa mencapai dengan posisi yang Bapak sekarang. Baik, ini pertanyaan yang agak susah nih. Mungkin berbagi pengalaman saja ya, bahwa kalau kita berkarya, bekerja, pertama jaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan semuanya. Dengan sejawat, dengan pimpinan, dengan bawahan, dan juga dengan stakeholder. Oh gitu, siap. Yang kedua, jangan berpuas diri dengan apa yang ada di kita sekarang. Terus kembangkan diri, belajar lagi, sekolah lagi. Dan satu tipsnya adalah dari bos saya dulu, kita jangan pernah menolak pekerjaan yang dikasih ke kita. Siap. Itu mungkin ya. Siap. Siap. Baik, terima kasih Pak atas tipsnya untuk saya, terutama saya mungkin atau utus-utus yang nonton di rumah gitu, atau misalnya yang belum mendapatkan inspirasi gitu untuk bisa memperoleh pendidikan. Berarti sebegitu pentingnya Pak pendidikan itu membantu pekerjaan kita ya Pak? Iya, paling enggak kalau di teori ekonomi itu ada namanya pertumbuhan berdasarkan pendidikan dari modal SDM. Jadi pembangunan itu kalau tidak dari basicnya SDM yang ditingkatkan itu sulit sekali kita naik. Jadi pendorongnya yang paling cepat adalah pendidikan. Jadi kalau kita ingin mengejar Jepang, mengejar Amerika, tidak cukup dengan sumber daya alam,
tidak cukup dengan apa yang kita punya secara material, tapi yang paling penting adalah meningkatkan value dari SDM-nya kita. Itu baru bisa kita melompat. Bahasa anak muda sekarang itu melenting. Oh, melenting ya. Jadi memang value dari SDM itu sangat meningkat dengan pendidikan ya Pak, salah satunya ya Pak. Salah satunya. Tapi tidak terbatas itu saja. Tidak terbatas pada satu hal itu saja. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak atas obrolan kita yang sudah lumayan cukup panjang ini. Sudah tidak terasa, sudah lumayan lama, atau 17 menit mungkin kita sudah berbicara di sini. Terima kasih banyak banget Bapak atas ilmu yang sudah dipaparkan, informasi-informasi yang luar biasa yang sudah disampaikan kepada kami. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Agus di keluarga besar KPPN Lux, semoga betah. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Agus yang sudah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini walaupun di tengah-tengah banyak kegiatan. Terima kasih Mas Dita. Siap, terima kasih. Baik, utus-utus sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sudah banyak yang tadi kita bahas, yaitu terkait jenjang karir oleh nomor satunya KPPN Lux, yaitu Bapak Agus Pranoto. Juga tadi terkait dengan informasi tips and trik kepada teman-teman di ASN Muda ataupun kepada utus-utus yang masih bingung ingin menempuh pendidikan yang seperti apa, sudah tadi dipaparkan oleh Bapak Agus. Sekian mungkin episode kita kali ini. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan juga subscribe ke utus-utus yang lain agar informasi ini bisa menyebar lebih luas. Mungkin sekian dari saya selaku host undur diri mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah.